kakak-kakak. Nah, balik lagi kita sama cerita kita di bulan September untuk cerita ketiga di modul. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya supaya nggak panjang kali lebar penyampaiannya. Nah, nanti cerita ini adalah cerita ilustrasi, jadi menggunakan gambar medianya. Nah, coba perhatikan sama-sama ya kakak-kakak supaya tahu jalan ceritanya, terus cara penyampaiannya gimana. Oke? Kita lanjut. Halo adik-adik, selamat sore. Wah, sekarang lagi musim kabut ya. Kesehatan pasti terganggu. Air juga pasti susah. Aduh, gimana ya? Tapi nggak usah khawatir deh. Tuhan pasti tetap pelihara kita. Walaupun kabut asap, walaupun mungkin air susah kita cari kemana-mana. Tapi Tuhan pasti tetap pelihara kita. Sampai hari ini kita bisa kembali nih sama satu cerita kita. Kira-kira ceritanya cerita tentang apa ya? Nah, mau tahu kan? Dengerinnya adik-adik dengan seksama. Nah, jadi suatu hari ada seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini tinggal di rumah yang sederhana. Dia ini hanyalah seorang pemuda biasa, tinggal di rumah yang sederhana. Dia bekerja sebagai seorang pengangkut air. Air yang dia angkut itu dari sumur. Nah, adik-adik, rumah dia itu jauh banget menuju ke tempat dia mengangkut air. Jadi dia harus turun ke bawah untuk mengangkut air. Untuk apa airnya itu? Airnya itu dia gunakan untuk dia tampung di rumah majikannya. Jadi dia ini kerja di tempat orang lain. Nah, dan setiap hari dia harus membawa ember, membawa penampungan untuk membawa air itu naik ke tempat majikannya. Nah, dia sangat senang nih jalan terus-menerus menuju ke rumah majikannya. Nah, lalu adik-adik, ternyata ketika dia lagi asik memikul air dengan kayu dan juga ember, si pemuda ini pun dengan semangat dan sangat tekun dia berjalan-jalan. Tetapi yang terjadi apa? Tanpa dia sadari, air yang ada di dalam ember yang dia tampung itu ternyata semuanya banyak keluar sedikit demi sedikit dari salah satu ember. Nah, padahal dia udah capek banget bawa air itu, dia udah berat banget bawa air itu. Tetapi yang terjadi adalah airnya itu bertetesan, semuanya keluar sedikit demi sedikit dari salah satu ember yang dia bawa adik-adik. Wah, si pemuda ini merasa, aduh, dia agak diam sejenak adik-adik. Dia memikirkan, gimana ya caranya supaya airnya ini enggak berceceran lagi. Tapi tetap aja, walaupun airnya cuma sedikit yang dia bawa, dia tetap berusaha untuk membawanya. Nah, dia tetap berusaha membawanya ke rumah majikannya itu. Dan saat itu juga ketika dia lagi membawa air di dalam ember yang dia pikul itu, menggunakan kayu dan ember itu, tiba-tiba terdengar suara. Suara apa kira-kira? Tuan, saya sedih dan malu sekali. Ternyata si embernya sedih, dia malu, dia sedih dan kecewa. Saya sedih dan malu sekali Tuan, ungkap si ember itu. Lalu tuannya bertanya, kamu kenapa sedih? Kamu kenapa sedih? Dia bilang kan, tanya tuannya, selama saya membantu Tuan, saya tidak pernah membawa air yang banyak sesuai permintaan majikan Tuan. Air yang saya bawa hanya sisa tinggal setengah saja. Bahkan semuanya berceceran keluar semua dari ember. Karena kondisi ember ini yang sudah bocor Tuan. Nah, pemuda itu pun terdiam. Dia diam sejenak adik-adik pemuda itu. Ketika dia terdiam, si pemudanya bilang, coba katanya kan, sejenak kamu lihat kiri kanan kamu. Coba kamu lihat kiri kanan kamu, kata si tuan itu. Walaupun airnya berceceran keluar kemana-mana, tetapi ada manfaatnya juga. Kalian tahu nggak? Kata si tuannya. Apa Tuan? Kata embernya. Nah, lalu tuannya berkata, saat di perjalanan pulang, ketika aku mengangkut air menggunakan ember, nah, walaupun ember ini bocor, tetapi coba kalian perhatikan di kiri kanan kalian. Apa yang kalian lihat? Ya,
Meskipun kalian airnya sudah keluar dari ember-ember itu, tapi karena tersorot sinar matahari yang sangat indah, selama ini kiri kanan yang tempat kita lalui itu saya menanam benih-benih di situ. Sehingga walaupun airnya keluar dari ember yang sudah bocor, ternyata ada fungsinya juga, ada manfaatnya juga untuk menyirami lahan yang sudah saya taburi benih-benih tanaman itu. Dan yang terjadi apa? Coba kalian lihat. Banyak kan tanaman yang tumbuh? Banyak bunga-bunga bermekaran di sepanjang jalan. Nah, kalian tidak perlu sedih, ada manfaatnya juga. Walaupun ember itu sudah bocor, walaupun kondisi kalian kurang baik, tapi ternyata bermanfaat untuk sekeliling kita, untuk jalan yang ada kita lalui setiap hari. Ternyata semua tanaman tumbuh dengan sangat indah, bunga-bunga bermekaran. Nah, jadi pemandangan ini yang membuat hati saya senang dan sangat indah. Lalu si ember pun merasa, wah, si ember pun merasa terhibur. Dia sangat senang melihatnya. Saking senangnya, si ember pun akhirnya tersenyum dengan sangat bahagia. Dia tersenyum. Wah, si ember pun merasa ternyata walaupun aku sudah bocor, ada manfaatnya juga ya air yang berhamburan jatuh itu. Nah, sisi sebelah kiri kananku pun semuanya tumbuh dengan sangat baik, semua bunga-bunga. Nah, itu terjadi karena aku juga nggak sengaja menaburkan semua air-air itu melalui ember-emberku yang bocor. Dan tuanku juga tanpa dia sengaja juga ternyata selama ini menaburkan benih-benih itu di setiap jalan itu. Nah, tahu kan kamu, kata tuannya, kenapa aku melakukannya? Kata tuannya bertanya kepada si ember. Nah, sebab ketika aku dengan air yang kubawa itu dan air itu jatuh melalui ember-ember yang bocor, kemudian membasahi tanah-tanah yang ada di sekitar, membuat semua tanaman tumbuh dan dibantu juga oleh sinar matahari, sehingga semua tanaman yang ada di sekeliling kita ketika kita lalui setiap hari terkena rembesan air yang bocor dari ember itu, semuanya bisa tumbuh dengan subur. Nah, dan akhirnya indah sekali bukan tanaman itu? Nah, bunga itu pun bisa dipetik untuk kupajang di rumahku dan juga di rumah majikanku. Gimana? Senang kan? Jadi seharusnya akulah yang berterima kasih kepada kalian, kata si tuannya. Mendengar semua perkataan itu, ember pun merasa sangat senang sekali. Dia merasa sangat bahagia dan ember bocor pun merasa sangat bersyukur. Meskipun dia badannya sudah bocor atau embernya itu sudah bocor, tapi dia masih bisa bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Nah, adik-adik, demikian ceritanya. Kita tepuk tangan yuk. Jadi adik-adik, tahu nggak apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Nah, yang pertama, adik-adik mungkin selama ini ada merasa, aduh, aku nggak bisa, aku nggak mungkin deh, aku pasti gagal deh. Tapi adik-adik gak boleh berkata seperti itu. Sama seperti momen 17 Agustus. Ketika disuruh lomba, aku nggak bisa kak, aku pasti kalah. Jangan duluan menyerah, jangan duluan putus asa. Tapi kita yakin dan percayakan semua sama Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita untuk menyelesaikan semua yang kita buat. Demikian juga tadi si ember. Walaupun dia bersedih, tapi ternyata ada manfaatnya juga. Manfaatnya apa? Air yang keluar ternyata bisa menyirami tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian adik-adik, sebuah rencana yang sudah kita buat dalam kehidupan kita mungkin hari ini bisa saja tidak bisa terlaksana dengan baik, tapi hari esok Tuhan pasti akan memberikan hari yang baik untuk kita bisa menyelesaikan semua rencana dan tugas kita. Yang paling penting, tidak boleh putus asa. Apa yang sudah menjadi kegagalan, jadikan itu sebagai pelajaran supaya kita juga boleh lebih semangat lagi. Dan paling penting adalah percayakan dan serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang baik, rencana yang baik, dan tidak akan pernah gagal. Itulah adanya masa depan kita yang baik daripada Tuhan. Nah, demikian ceritanya adik-adik. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.